Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar matematika. Matematika yang pertama yang pelajari adalah penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Kelas 4 kemarin kita sudah belajar ya, penjumlahan pecahan. Sekarang kita belajar yang pertama adalah penjumlahannya terlebih dahulu. Penjumlahan dari pecahan biasa. Kalian sudah paham kan? Misalnya ada A per B, maka A ini adalah pembilang, dan yang B adalah penyebut. A dan B yang sangat berpengaruh adalah penyebutnya. Misal, bila penyebutnya sama, maka kita akan dengan mudah langsung menjumlahkan. Misalnya setengah atau 1/2 ditambah 1/2, maka duanya sama, maka langsung saja tinggal dijumlahkan. Tinggal dijumlahkan 1 ditambah dengan 1, duanya tetap kan karena sama, maka hasilnya adalah 2/2. 2/2 artinya 2 dibagi 2. Bila suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Sampai sini bisa dipahami? Nah, bisa dipahami kan? Selanjutnya, misalnya bila ada penyebut yang berbeda, ya, bila ada penyebut yang berbeda, misal penyebutnya 1/2 ditambah 1/4, nah, penyebutnya berbeda, maka yang dilakukan pertama adalah mencari KPK-nya. 2 itu KPK-nya adalah 2 dikali 1, sedangkan 4 adalah 2 dikali 2. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka yang paling angka yang berbeda. Di 2 ini ada angka 2, kalau di 4 ada angka 2 juga, maka diambil 2 dikali 2, maka KPK-nya adalah 4. Nah, di sini kita ketahui maka penyebutnya yang tadi disamakan di sini 4, ya kan, dari sini tarik ke atas, ini 4. Sekarang 4 dibagi 2, maka hasilnya adalah 2. Sedangkan 4 ini dibagi 4 yang sebelah sini, 4 dibagi 4. Bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, hasilnya kan sudah sama ini penyebutnya. Di sini 4, ya. Di sini 4, yang di atas maka jadi 2 ditambah 1. Maka hasilnya 3/4. Kita coba lagi ya dengan soal berikutnya. Misal 1/5. Soal kedua contohnya, ini soal pertama. 1/5 ditambah 1/6 misalnya. Ya kan? Ini kan tidak sama, maka kita harus cari KPK-nya dulu. Nah, KPK di sini ya. Bentar, Bu Ira ganti ke warna dulu. Kita ganti warna hitam. Misalnya di sini KPK dari 5 adalah 5 dikali 1 kan? Seperti ini bisa 5 kali 1. Kan nggak bisa lagi 5 dibagi berapa? Berarti 5 dikali 1. Kalau 6, makanya perkalian kalian harus hafal. 6 itu berapa sih? 2 dikali 3. Maka KPK-nya kan di sini ada angka 2, ada angka 3 kan? Di sini ada angka 5. Nah, maka KPK-nya itu dari keduanya ini dipilih angka yang tidak sama atau yang paling besar, ya kan? 5 ambil, lalu dikali 2 dikali 3 yang diambil dari sini, ya kan? Ya, sudah. 5
5 kali 2 kali 3 berapa? Hasilnya jadi 30. Jadi KPK-nya itu 30. Nah, sekarang ditaruh di sini 30, 30, ini 30. Bentar. 30, kan ini KPK-nya, dibagi 5 berapa? 30 dibagi 5, 5 kali berapa ada 30? Nah, ini ada 6. Sekarang 30 dibagi 6, berapa ya? 6 kali berapa ada 5? 6 kali berapa ada 30 kali 5? Tadi lupa belum dikalikan ke atas. Dikalikan ke atas, karena dikalikan 1, maka tetap bilangan itu sendiri. Semua bilangan yang dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Tadi berapa? 30 dibagi 6 adalah 5. 5 dikalikan 1 jadi 5. Maka hasilnya adalah 6 ditambah 5 adalah 11 per 30. Ini hasilnya. Kita coba lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Misalnya ada 1/3 ditambah 1/4, ya kan? Misalnya berapa? Nggak sama, Bu, ini. Ya, berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Cari KPK-nya. KPK 3 berapa? 3 kali 1. Tulis di sini 3 kali 1. Kalau KPK 4 berapa? 2 kali 3. Tulis KPK-nya 2 kali 3. Nah, KPK itu yang diambil yang tidak sama. Kalau sudah sama diambil salah satu saja. Nah, ini kan ada 3. Maaf ya. Kan nggak teliti ya. Maaf ya, Bira nggak teliti. 4 itu 2 kali 2. Berarti di sini 2, kan? Berarti di sini 2 pangkat 2. Nah, yang KPK adalah yang tidak sama. Di sini 2 kali 2 dipakai. Kalau di sini 3 dipakai, 1 juga dipakai. Berarti KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 1 berapa? 2 kali 2, 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 1 hasilnya 12. Maka dipakailah sebagai penyebut. Jadi taruh di atas 12, di sini 12. 12 dibagi 3, kita ganti warna lagi, biru. 12 dibagi 3 berapa? 4, benar. 4 dikalikan ke atas dulu, kali 1. Karena dikali 1 maka bilangan itu sendiri. Berapa tadi? 4. Sekarang 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 lalu dikali ke atas, kan? Berapa? 3 kali 1? 3. Nah, sudah sama penyebutnya, atas sudah ketahuan, langsung dijumlahkan. Bawah tetap 12. Berarti 4 ditambah 3 berapa? 7. Nah, sampai sini sudah paham belum yang penjumlahan? Penjumlahan biasa. Kenapa dikatakan biasa? Karena hanya ada pembilang dan penyebut. Nah, kalau sekarang sudah paham, coba dikerjakan di buku latihan kalian. Nanti dikumpulkan, difoto ke Ustazah ya. Hasilnya coba kita kerjakan ini. Setengah ditambah 1/5. Gampang nih. Terus yang kedua 1/3 ditambah 1/6. Nah, ya, ada lagi nih yang mudah dah, nomor 3. Dengan penyebut yang sama. 1/4 ditambah 2/4. Nah, 3 nomor ya. Nanti sudah dikerjakan, lalu dikumpulkan, difoto ke Ustazah.
Selanjutnya, kita belajar tentang pecahan campuran. Pecahan campuran itu berarti ada bilangan asli dan bilangan pecahan. Misalnya 1/2. Nih, 1/2 ini kalau mau ditambahkan dengan yang lainnya susah kan? Nah, ada ini juga, ini angka 1. Angka 1 ini nanti kalau kalau ditambahkan bingung nih. Nah, caranya angka 1 caranya tadi angka 1 misalnya tadi ya, bilangan pecahan campuran. Pecahan campuran. Misalnya angka 1/2 tadi. Angka 1 ini bingung kan kalau kita mau jumlahkan, maka ini kita buat pecahan biasa. Caranya begini. 1/2. Bilangan asli yang di sini kalikan dulu dengan penyebut, dikalikan, kemudian ke atas itu ditambah. Dengan penyebutnya tetap, misalnya 1 kali 2 berapa? 2. 2 ditambah 1 jadi 3. 3 kan? Penyebutnya sama, tetap 3/2. Coba lagi ya. Misalnya sekarang 1/2/3. Nah, 1 ini kalikan dulu ke angka 3. Ke sini itu dikali. Lalu ke atasnya ditambahkan. Misalnya 1 dikali 3 berapa? 3. 3 ditambah 2. 3 tambah 2, 5. Berarti 5/3. Nah, jadi 1/2/3 itu sama dengan 5/3. Cara membuktikannya kita balik lagi. 5/3. Nah, 5/3 itu dikecilkan. Dikecilkan dibuat pecahan campuran. Artinya seperti ini. 5 dibagi 3 berapa sih? 1 kan? Ada sisanya. Iya, ada sisanya 2. 2/3. Nah, sama. Caranya gimana kalau pembagian? Tetap kita pakai apa yang namanya Porogapit ya. 5 dibagi 3. Nah, ini kalian harus hafal perkalian dan pembagian. 5 dibagi 3 tadi berapa? 1. 1 dikalikan 3 berapa? Tetap 3 ditaruh di bawah 5. Sisanya berapa? 2. Nah, 2 sudah tidak bisa dipakai dibagi 3. Maka hasilnya tadi begini. 1, sisanya berapa? 2. 3-nya dijadikan penyebut. Jadi 1/2/3. Ini caranya pecahan campuran. Pecahan campuran yang dirubah menjadi pecahan biasa. Kita coba lagi. Sekarang misalnya 1/2/4. Nah, caranya gimana? 1 kalikan 4 ke atas ditambah. Jadi 1 kali 4 berapa? 4. Ditambah 2 berapa? 6. Berarti 6/4. Ya kan? 6/4. Ini sudah jadi pecahan biasa, bisa dijumlahkan. Sekarang contoh pertama. 1/2/4 ditambah 1/4. Nah, pakai penyebutnya yang sama dulu. Nah, caranya karena penyebutnya sama, maka cara penyebutnya sudah sama. Oke. Kemudian kita buat menjadi pecahan biasa. 1 dikali 4, 4. 4 ditambah 2, 6. Ya kan? 6/4. Lalu yang di sini 1 dikali 4, 4. Kemudian 4. Kemudian 4 ditambah dengan 1, berarti 5. Berarti di sini 5/4.
Sudah sama Bu penyebutnya. Masya Allah, gampang sudah kalau sudah sama penyebutnya. Berarti 6 ditambah tambah 5. Tambah 5. Di sini sudah penyebutnya 4 dan 4. Ulangi lagi, ini 5 ya. Maaf. Jadi di sini 4. Kan sama tuh penyebutnya. Ingat ya, penyebut jangan ditambahkan. Ini banyak yang salah. Penyebut jangan ditambahkan, hanya menambahkan yang bagian pembilang. Ya kan? 6 ditambah 5 jadi pembilangnya 11. Maka hasilnya adalah 11/4. Makin bagus lagi bila dijadikan pecahan campuran. Nah, 11 dibagi 4 berapa? 4 kali berapa ya? Ada 11. 4 dikali 2. Ada 8. 11 dikurangi 8, sisa 3/4. Nah, ini kalau bingung, pakai porogapit lagi. 11 dibagi 4. 11 dibagi 4, berapa? 4 kali 2 tadi kan? 2 berarti 8. 11 kurangi 8 ada 3, berarti sisa 3. Berarti ada 2, 3/4. Semoga bisa dipahami contoh pertama. Kita lanjut contoh kedua. Kita lanjut contoh kedua. Pecahan campuran tadi 1/1/3 ditambah dengan 1/1/2 misalnya. Sama, 1 dikali 3 itu berapa? 3, lalu ditambah dengan 1 berarti 4. Berarti 4/3. Yang di sini 1 dikali 2 berapa? 2. Kesini dikali, lalu di atas tambah 1. 1 kali 2, 2. 2 ditambah 1 berapa? 3. Berarti 3/2. 3/2. Nah, kan nggak sama nih, tapi sudah bilangan biasa. Sudah pecahan biasa, tinggal menyamakan penyebutnya. Sama tadi ya, penyebutnya berarti cari KPK-nya. Cari KPK-nya kalau 3 kali 2 kan ini kan 6, karena ini 3 kali 1, di sini 2 kali 1. Jadi diambil 3 dan 2, jadi 6. Di sini 6. 6 ditambah 6. 6 tadi keangkat 3, 6 dibagi 3, 2. Ya kan? Ketemu, dibagi, terus dikali 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 4, berapa? 8. Ya. Terus kalau yang di sini 6 dibagi 2, 3. 3 dikali, ke sini dikali. 3 dikali 3, 9. Nah, ini hasilnya. 6-nya tetap sudah sama. 8 ditambah 9 berapa? 17. Nah, 17 lebih banyak yang atas, maka diperkecil namanya. Berarti dibuat pecahan campuran. Berapa ya? 6 sama 17. Berarti 6 dikali 2, Bu. 2. 6 kali 2 berapa? 12. 12 sisanya 5. Begini, 5/6. Ini hasilnya. Dari mana 5? Dari mana 2? Nah, ini coba ya. 17 dibagi 6. Berapa? 17 dibagi 6. 17 dibagi 6, coba. 6 kali 2, 12. 6 kali 2 cukup kan? 12, tulis ini. Sisanya 5. 5 bisa nggak dibagi 6? Nggak bisa, berarti hasilnya 2, 5-nya sisa, per 6-nya sebagai penyebut. Ya, sama kan? Ya, sampai di sini. Semoga bisa dipahami juga. Bu Ira kasih latihan ya. Latihannya coba nomor 1. 1/2 ditambah 2/4 berapa?
Yang kedua, 1/3 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Coba kalian kerjakan di buku tugas, kemudian kalian kumpulkan nanti. Demikian penjelasan matematika untuk hari ini. Diulang lagi jika belum paham, silahkan ditonton terlagi. Setelah paham dikerjakan. Semoga ilmu yang didapat pagi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.